Baik, mohon maaf kami akan lanjutkan dengan soal nomor 6 dan 7. Tadi sempat ada kesalahan, jadi videonya harus direcord ulang. Oke, untuk soal nomor 6 dan 7 ini merupakan tipe soal AKM, soal yang banyak bacaannya, jadi lebih baik untuk tipe soal seperti ini cari tahu terlebih dahulu apa yang ditanya oleh soal. Di nomor 6 kita disuruh menuliskan informasi mengenai SPLTV dari bentuk XYZ itu. Nah, baru kita kembali lagi ke bacaannya. Didapatkan XYZ itu perusahaannya itu di Denpasar. Berarti nanti kita ngambil angka yang cuma ada di Denpasar aja. Oke. Untuk yang pertama, kita tuh nyari dari yang sampah organik. Sampah organik di sini itu kan 40% perusahaan X, 40% perusahaan Y, dan 50% perusahaan Z. Itu bernilai 2% dari seluruh sampah organik di seluruh Denpasar. Jadi sampah organik di seluruh Denpasar adalah 2.900, maka nilainya adalah 2% dari 2.900. Setelah dijabarkan, ketemunya seperti ini. Lalu, agar hasilnya itu tidak pecahan, kita bisa mengalihkan kedua ruas sisinya dengan 10. Jadi nanti hasilnya adalah 4x plus 4y plus 5z sama dengan 580. Ini untuk persamaan pertama. Lalu lanjut untuk persamaan kedua, dia di sampahan organik X-nya 50%, Y-nya 40%, dan Z-nya 35%. Lalu di bacaan didapatkan jumlahnya adalah 8% dari seluruh sampah organik dan Denpasar. Sampah organiknya segitu, jadi jumlahnya adalah 8% kali 616,25. Setelah dihitung hasilnya ketemu seperti ini. Lalu agar tidak ada pecahan dan koma, kita bisa kalikan keduanya dengan 20. Didapatkan 10x tambah 8y tambah 7z sama dengan 986. Untuk persamaan yang kedua. Lalu untuk persamaan terakhir, 10% x tambah 20% y tambah 15% z sama dengan 20% dari seluruh sampah B3 di Denpasar. Berarti 20% dikali 108,75. Setelah dihitung, hasilnya ketemu seperti ini. Lalu dikalikan 20 agar bisa dihilangkan pecahannya, jadi 2x tambah 4y tambah 3z sama dengan 435. Nah, nomor 6 yang ditanya adalah bentuk-bentuk itu tadi. Nomor 7 yang ditanya berdasarkan informasi berapa liter sampah yang dihasilkan oleh perusahaan X. Berarti kita mencari nilai X-nya. Kita menggunakan SPLTV metode eliminasi di sini. Jadi di sini karena kita mau mendapatkan X-nya, kita bisa mengeliminasi Y atau Z. Di sini saya memilih untuk mengeliminasi Y. Jadinya ketemu X plus Z-nya 72,5 untuk persamaan yang keempat. Lalu saya mengeliminasi Y lagi dan ketemunya 6x plus Z sama dengan 116 untuk persamaan 5. Nah, karena kita mencari X, jadi Z-nya yang kita eliminasi lagi. Berarti dari persamaan 4 sama 5
kita kurangin, jadinya 5x sama dengan 43,5. Berarti X nya adalah 8,7. Oke, lanjut ke soal yang nomor 8, 9, dan 10. Oke. Nomor 9. XYZ merupakan solusi SPLTV berikut ini. Maka tentukan nilai X, Y, Z. Untuk soal nomor 8, jadi kita perlu menuliskan terlebih dahulu bentuknya lagi di kertas lain, jadi kita bisa ngitungnya. Nah, habis itu saya memilih untuk mengeliminasi nilai Y dari persamaan 2 dan persamaan 3. Nanti didapatkan setelah dieliminasi, kita dapat 3x plus 4z sama dengan 7. Kita catat untuk persamaan 4. Lalu saya lanjutkan dengan memilih untuk mengeliminasi Y lagi pada persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1-nya dikali 2, persamaan 2-nya dikali 3. Ini kali ini dijumlahkan. Jadinya ketemu hasil akhirnya adalah 6x plus 13z sama dengan 29. Ini untuk persamaan yang kelima. Lalu kita teruskan lagi. Kita kurangkan, kita eliminasi nilai x-nya. Jadi hasilnya cuman ketemu nilai z-nya aja. Jadi 25z itu sama dengan 25. Z-nya sama dengan 1. Setelah z-nya ketemu berapa, kita baru cari nilai x-nya. Nilai x-nya kita cari dengan memasukkan z-nya ke persamaan 4 atau persamaan 5. Ketemu x-nya adalah 1, lalu y-nya kita cari dengan memasukkan x dan z ke persamaan 1, 2, ataupun 3. Didapatkan nilai y-nya adalah 0. Maka x, y, z adalah 1,0,1. Berikut ini adalah cara lengkapnya jika ingin membaca. Oke. Lanjut ke nomor 9. Busari memiliki X lembar uang 5 ribuan, Y lembar uang 10 ribuan, dan Z lembar uang 20 ribuan. Maka jika dituliskan akan menjadi seperti ini. Jumlahnya 160 ribu. Berarti 5.000 X ditambah 10.000 Y ditambah 20.000 Z sama dengan 160.000. Ini untuk persamaan 1. Persamaan 1 ini kita sederhanakan dengan membagi 5.000 masing-masing sisinya. Jadinya ketemu X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 32. Berarti dari situ kita bisa eliminasi opsi yang nggak mungkin dulu. Opsi D sama E nggak mungkin. Lanjut. Uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak dari uang pecahan 5 ribuan. Berarti Y-nya itu X plus 6 atau 6 plus X. Berarti Y min X-nya ketemu 6. Nah, untuk berubah menjadi X min Y, kita bisa kalikan Y min X ini dengan min 1. Kalau kanan dikali min 1, kirinya juga dikali min 1. Begitu juga sebaliknya. Jadinya ketemu hasilnya adalah min 6. X min Y-nya min 6. Di sini yang memenuhi hanya yang A. Jadi kita bisa langsung aja milih jawaban A.
tanpa harus ngecek apakah keterangan terakhir benar atau salah. Lanjut, kita kerjakan nomor 10. 10 ini merupakan soal yang cukup unik, karena biasanya soal bentuk ini tuh soal yang muncul pada perbandingan berbalik nilai. Maka dari itu, di sini tuh ada beberapa trikinya. Soalnya kita nggak bisa kalau misalkan A itu bisa mengecat dalam waktu 3 hari, B-nya itu dalam waktu 2 hari. Kalau mereka bersama-sama itu mereka bukan 5 hari, tapi waktu mereka mengerjakan bersama-sama itu nanti 1/3 tambah 1/2 dulu, baru nanti dibalik hasilnya. 1/3 tambah 1/2 itu 5/6. Waktu mereka itu dibalik 6/5. Jadi hasilnya baru dibalik. Nah, makanya di sini saya menuliskannya dengan pecahan biar bisa dihitung nanti hasilnya. Misalkan waktu yang diberikan Ari itu A, waktu yang diberikan Brandon itu B, dan waktu yang dibutuhkan Nayaka itu C. Berarti 1/A tambah 1/C yang pertama itu 15 hari kan, berarti kan 1/15, dan seterusnya. Nah, buat nyari kayak gini kita bisa eliminasi, kita cari satu-satu, atau kita bisa langsung jumlahkan aja, karena yang ditanya adalah saat cara bersama-sama dikerjakan oleh ketiganya. Berarti yang ditanya adalah saat 1/A tambah 1/B tambah 1/C. Berarti yang ditanya adalah saat itu. Kita jumlahkan kan dapatnya nanti 2/A, 2/B, 2/C. Kita bisa kelompokkan duanya jadi 1/A tambah 1/B tambah 1/C yang ditanyakan. Nah, hasilnya berarti hasil penjumlahan dari pecahan ini semua. 1/15 tambah 1/12 tambah 1/10. Hasilnya ketemu 15/60, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4. Nah, karena itu 1/4 itu masih dua kali yang ditanyakan, berarti yang ditanyakan itu 1/4 bagi 2 atau 1/8. Nah, 1/8 ini itu kita menggunakan teori yang tadi, berarti kita balik. Hasilnya adalah 8/1 atau 8. Oke, mungkin sekian untuk soal nomor 11 hingga seterusnya. Akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.